Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini Loso Tuti bisa bersama-sama bersekolah minggu dengan adik-adik meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Adik-adik, Loso percaya bahwa sekalipun kita beribadah di rumah, tapi kita semua sudah siap untuk bersama-sama beribadah. Ayo duduknya yang manis, duduknya yang tegak. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Karena saat pagi hari ini kita masih diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, kita pujikan dengan sikap yang baik, dengan sikap menghormati Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita pujikan dengan penuh kesungguhan hati kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan,
berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih menolong, memberkati, dan menjagai kami. Sekalipun hari ini kami harus beribadah kembali di rumah kami masing-masing, tapi kasih-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan senantiasa terus menolong dan menyertai kami. Tuhan, kami sudah siap untuk memuliakan Engkau. Berkatilah telinga kami supaya kami dengar-dengaran ketika firman Tuhan diceritakan, dan supaya hati kami bersuka cita ketika kami memuji Tuhan. Kami siap Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi lo sesapa, Shalom. Mana suaranya? Shalom. Wah, coba hari ini yang ibadah angkat tangannya ketika lo setuti berkata Shalom. Shalom adik-adik. Wah, terima kasih. Hari ini kalian setia untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kira-kira tadi yang telat bangun siapa ya? Ada? Lo setuti nggak telat bangun? Sudah siap, sudah bangun karena tahu hari ini hari Minggu. Dan pukul 7 kita semua beribadah sekolah minggu. Jadi nggak mau telat karena Tuhan Yesus datang membawa berkat bagi setiap kita yang beribadah dan setiap kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari lo ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Ingatlah, jangan terlambat, jangan malas-malasan. Karena ketika kita bersekolah minggu, ketika kita beribadah, kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Adik-adik, kira-kira hari ini pas dikasih tahu mamanya, hari ini sekolah minggu di rumah. Siapa yang bilang, aku gak mau, malas, aku gak suka ibadah di rumah. Ayo, siapa? Kalau ada yang seperti itu, berarti itu pekerjaannya si iblis, suka ganggu anak Tuhan. Ayo gak usah sekolah minggu, ayo males-malesan aja, ayo kita main game. Ayo siapa yang seperti itu? Lose gak mau berteman dengan namanya si iblis. Karena iblis itu adalah siapa? Musuh kita. Ayo kembali kita memuji Tuhan, iblis itu musuh kita. Tidak duduk, masih dengan bangkit berdiri. Kita pujikan dengan bertepuk tangan ya. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa,
Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Silakan duduk. Jadi ingat ya, iblis itu pekerjaannya buat kita tidak taat sama Tuhan. Contohnya malas untuk beribadah, tidak sungguh-sungguh beribadah dan tidak mengasihi Tuhan. Jadi siapa yang harus kita musuhin? Si iblis. Nah adik-adik, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dia mengasihi kita. Buktinya sekalipun hari ini kita tidak beribadah di gereja, tapi Tuhan masih beri kita kesehatan. Kita tidak sakit, kita masih kuat, kita masih bisa memuji Tuhan. Coba perhatikan burung pipit. Lose, siapa ya yang kasih makan burung pipit ya? Kalau burung papa mama di rumah, yang kasih makan papa mama. Tapi kalau burung di udara siapa ya? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Tuhan juga memelihara dan mengasihi mereka. Seperti Tuhan Yesus juga memelihara kita. Yuk kembali kita pujikan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih kita semua anak-anaknya diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diri kita anak-anak yang setia pasti dikasihi dan diperhitungkan oleh Tuhan. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kembali duduknya yang manis, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, nanti bisa dicuri si iblis. Nah, kita mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Adik-adik, ada yang tanya, Lose, kenapa ya coronanya datang kembali? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita, baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang tidak baik.
Tuhan tetap mengasihi kita. Dia meninggalkan surga untuk menebus dosa kita, menyelamatkan setiap kita. Jadi kita harus tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus Engkau baik, teramat baik. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus Engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus Engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus Engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ya, kita mau duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengasihi kita. Selamat mendengarkan. Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan Lause Regen di Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang siap diberkati firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Luar biasa, banyak yang siap untuk mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, karena kita mau berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, ikuti Kak Regen berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Regen. Dan kami memohon kiranya Tuhan juga menolong Lause Regen supaya Lause Regen dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Regen, dan kami juga memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan sama dengan bekerja bagi Tuhan. Nah, Lause Regen mau nanya, adik-adik kemarin ngikutin gak sekolah minggu yang minggu kemarin? Tahu apa temanya? Ada yang masih ingat? Yang ingat boleh angkat tangannya? Yang ingat boleh bilang apa temanya minggu kemarin? Betul, mengasihi Tuhan dengan menghormati orang tua. Kemarin Lause Hendrare sudah menyampaikan firman Tuhan yang isinya mengajar kita untuk mengasihi orang tua kita. Mengasihi orang tua adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan juga bisa dengan cara menghormati orang tua. Nah, itulah firman Tuhan yang diajarkan oleh Lause Hendrare di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya mengasihi Tuhan sama dengan bekerja bagi Tuhan. Yuk sekarang kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23. Iya. Mari dibuka Alkitabnya. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Iya. Kak Regen sudah menampilkan di layar HP adik-adik. Adik-adik bisa membacanya bersama-sama dengan suara yang keras dan jelas. Yuk, dalam hitungan ketiga kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dengan jelas. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, karena ayatnya pendek, Lause Regen akan membacakannya sekali lagi untuk adik-adik semua. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di bagian ini, firman Tuhan itu menjelaskan bahwa Paulus seorang rasul, rasul Tuhan Yesus Kristus menasihatkan anak-anak Tuhan di kota Kolose untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tahu kota Kolose itu di mana? Nah, kota Kolose itu adik-adik, kota Kolose itu adalah kota di zaman dulu, di zaman di mana para rasul hidup seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yakobus, dan rasul-rasul yang lain. Pada waktu dulu ada kota yang namanya kota Kolose.
Nah, kota Kolose ini berada di bawah kerajaan Romawi. Nah, pada waktu itu Paulus kasih nasihat kepada anak-anak Tuhan di kota Kolose untuk menganggap semua pekerjaan sebagai sesuatu atau pelayanan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Rasul Paulus mengajarkan atau menasihatkan orang-orang, anak-anak Tuhan di kota Kolose untuk menganggap semua pekerjaan itu sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini juga memberikan nasihat kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk mereka yang hidup di zaman dulu aja, tapi buat kita juga loh adik-adik, ya. Buat kita yang hidup di zaman sekarang, supaya apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan, baik di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus menganggap semua pekerjaan itu sebagai pelayanan kepada Allah. Nah, adik-adik, ngerti kan maksud dari ayat Kolose 3 ayat 23 ini? Ngerti adik-adik? Pintar ya, luar biasa, semuanya ngerti ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Lost Oregon kita sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja seperti buat Tuhan? Kenapa sih ketika kita mengerjakan sesuatu, kita ini harus mengerjakannya buat Tuhan, bukan seperti untuk manusia? Kenapa ya Lost Oregon? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa jawabannya? Kita harus berbuat seperti demikian. Satu, kenapa kita harus bekerja seperti buat Tuhan? Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Nah, oleh karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita, maka Tuhan harus kita senangkan. Tuhan harus diutamakan. Tuhan harus menjadi perhatian di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam setiap pekerjaan yang kita buat. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pernyataan yang kedua ya, atau jawaban yang kedua, kenapa kita anak Tuhan harus bekerja seperti buat Tuhan adalah supaya kita boleh jadi berkat buat sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama itu bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang ada di rumah kita yang di samping kanan atau di samping kiri atau di bagian depan atau juga di bagian belakang. Nah, firman Tuhan ini diarahkan kepada kita, diberitahukan kepada kita anak-anak Tuhan supaya kita yang anak-anak Tuhan boleh jadi berkat ya bagi sesama kita, bagi orang tua kita, bagi saudara kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, adik-adik, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ini anak sama bapaknya lagi ngapain? Betul, lagi kerja-kerja di rumah. Betul, ini gambar di rumah ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita di rumah, ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah, misalnya kayak menyapu, cuci piring, mengepel, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jadi misal adik-adik disuruh sama mamahnya ngepel atau mungkin sapu-sapu di rumah, kita harus mengerjakannya sungguh-sungguh karena kita mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi ketika mama kita nggak lihat, ya kita tetap sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan melihat dan Tuhanlah yang menjadi tujuan untuk disenangkan oleh pekerjaan kita atau oleh sapu-sapu yang disuruh orang tua untuk kita kerjakan. Nah, itu salah satu contoh adik-adik ya. Kita harus mengerjakan buat Tuhan di dalam rumah. Yuk sekarang kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ada yang tahu? Pinter, ini gambar
sekolah. Ya, ini gambar sekolah. Jadi dari gambar ini Kak Regan ingin ngasih tahu ke adik-adik bahwa kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak yang belajar di sekolah, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita belajar sungguh-sungguh bukan karena guru, bukan karena orang tua kita, tetapi karena apa? Karena Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh buat pintar, buat Tuhan, ya, bukan buat siapa-siapa, ya, terutama untuk Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan senang dengan cara kita belajar di sekolah. Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan PR, ya, kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, nama Tuhan dimuliakan, kita jadi pinter, orang tua juga pasti senang sama kita. Nah, makanya kita harus sungguh-sungguh menjadi pelajar yang baik, yang senantiasa belajar juga dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita masuk gambar yang ketiga. Nah, ini apa ini adik-adik? Ada yang tahu ini gambarnya kira-kira di mana? Di mall? Di warung kopi? Atau di gereja? Iya, pinter, ini di gereja. Mereka lagi ngapain coba adik-adik? Betul, lagi berdoa. Kayaknya nih ya, kayaknya mereka ini lagi ikutin sekolah minggu. Nah, dari gambar ini Kak Regan ingin mengajak adik-adik, ayo kita juga jadi anak-anak Tuhan yang rajin, sungguh-sungguh ikut sekolah minggu. Ya, kita ikut sekolah minggu bukan karena orang tua, bukan karena teman, tapi yang lebih utama kita sekolah minggu karena apa? Karena Tuhan, karena buat Tuhan, ya, buat Tuhan, bukan buat siapa-siapa. Ketika kita sungguh-sungguh sekolah minggu, kita sekolah minggunya buat Tuhan, pasti ada berkat yang luar biasa. Pasti kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Pasti kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini Kak Regan mengajak, yuk apapun yang kita buat, baik di sekolah, di rumah, di gereja, yuk kita lakuin semuanya untuk Tuhan. Ingat, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, menganggap segala sesuatunya sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka ada berkat yang istimewa dan luar biasa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pinter. Nah, adik-adik, yuk kita baca lagi Kolose 3 ayat 23. Yuk semuanya bangkit berdiri, karena Kak Regan pengen adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan ini dengan berdiri, dengan sikap sempurna, dengan suara yang jelas dan keras. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Siap? Yuk, sekarang sikap sempurna, kita baca Kolose 3 ayat 23 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Iya. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kak Regan berdoa, adik-adik ditolong Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di saat hari ini yang telah memberkati kami semua. Kami anak-anak-Mu memohon, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, menyertai kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sebab tanpa pimpinan Tuhan, kami tentu akan sulit menghidupi ataupun mengikuti, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Lause Regan juga yang sudah menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa lagi bersama Lause Regen. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat ya. Adik-adik, bagaimana? Kalian bersuka cita tidak hari ini? Tentu Lose percaya kita bersuka cita karena kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat ya, hari ini kita mau belajar lebih lagi untuk mengasihi Tuhan seperti firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita mau materekan di dalam hati kita dan kita mau bertumbuh jadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Adik-adik, untuk minggu depan sekolah minggunya akan diumumkan di grup sekolah minggu. Terima kasih ya untuk kalian yang hari ini sudah bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.